Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my English class for class 9 MTSN 1 Pati bersama saya Mrs. Sriningsih. Hi everyone, how are you today? I hope you are happy and in good condition. Today we are going to learn about report text. Do you know what report text is? Keep on watching this channel and check it out. Well, report text is a text that describes the way things are in general. It is usually referred to a result of systemic observation and analysis. Text report adalah teks yang menjelaskan sesuatu secara umum. Biasanya mengacu pada hasil penelitian atau observasi dan analisis yang sistematis. Adapun the purpose of report text is, tujuan dari text report adalah 1. To describe something or it can be animal, plant, nature in general, yaitu untuk mendeskripsikan sesuatu secara umum, bisa berupa hewan, tanaman, atau alam. Second, to report factual information about a subject. Melaporkan informasi yang faktual mengenai suatu subjek yang dibahas. Kemudian, generic structure of report text ada 2, yaitu 1. General classification. Bagian ini akan memperkenalkan atau introduce topik dari teks atau fenomena yang akan dibahas. Bentuknya berupa deskripsi singkat tentang sebuah subjek. Yang kedua, description. Bagian ini akan memaparkan karakteristik atau hal-hal yang lebih rinci terkait subjek yang dibahas sebelumnya, bisa berupa bentuk, form, bagian, part, sifat, qualities, atau perilaku, behavior dari subjek tersebut. Kemudian, the characteristic of report text. Ciri-ciri dari text report adalah 1. Using general noun. Menggunakan kata benda yang bersifat umum. Sebagai contoh, rabbits dan my rabbit. Rabbits di sini bersifat lebih umum, ya, bersifat umum, sedangkan my rabbit bersifat khusus. So, ciri pertama dari text report adalah menggunakan kata benda yang bersifat umum, baik benda hidup atau benda mati. Yang kedua, using simple present tense. Menggunakan bentuk simple present tense, yaitu menggunakan penanda waktu, misalnya usually, always, often, dan lain-lain. Menggunakan verbs. Verb di sini ada 2, yaitu relating verbs or linking verbs. Misalnya be dalam bentuk present, yaitu is, am, are, look, tampaknya, taste, rasanya, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan action verbs, yaitu kata kerja yang digunakan untuk mendeskripsikan perilaku atas sesuatu, misalnya eat, live, run, grow, etc. Yang ketiga, text report atau report text berisi data, dipaparkan dengan jelas, clearly, dan tidak mengandung opini, atau istilahnya no opinion, ya, karena dia berdasarkan data dari observasi. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Pay attention to this example of report text. Well, di sini saya menggunakan contoh hewan
bumblebee. Ya, di sini ada 3 paragraf. Paragraf dimulai dari kata bumblebee, yang kedua juga diawali dengan kata bumblebee, yang terakhir juga bumblebee atau bumblebees. Paragraf 1. Bumblebees, or also written as bumblebee, is any member of genus Bambius in the family Apidae. Dari kata bumblebee sampai Tasmania yang ada di paragraf 1, ini namanya general classification. Ya, paragraf 1 di sini berkenalkan topik yang akan dibahas, yaitu mengenai bumblebee, mengenai family bumblebee, kemudian jumlah spesiesnya, kemudian di mana mereka ditemukan atau habitat mereka. Yang kedua, paragraf 2 dan 3 ini namanya description. Paragraf yang kedua menjelaskan mengenai bumblebee sebagai serangga sosial, yaitu serangga yang membentuk koloni dengan satu ratu, yang mana setiap koloni terdiri kurang dari 50 individu dalam satu sarang. Kemudian paragraf terakhir namanya juga description. Ini memaparkan mengenai bodies, mengenai ciri-ciri tubuh dari bumblebee. Ciri-ciri tubuh, body, kemudian coloration atau warna yang merupakan kombinasi hitam, kuning, orange, dan putih. Kemudian memaparkan juga atau menjelaskan juga mengenai feed, yaitu memakan, ya, feed. Ya, inilah contoh dari teks, report teks mengenai animal, yaitu bumblebee. Ya, oke, sekarang coba kita lihat the second example of report text. Di sini saya mengambil teks mengenai lama, ya. Ada yang tahu lama itu apa? Do you know what is lama? Ya, inilah gambar lama. Here is the picture. Ya, do you know paragraf 1 namanya apa? Ya, ini namanya general classification, menceritakan mengenai apa itu lama, yaitu camelid, ya. Camel itu unta kecil. Kemudian di mana dia ditemukan, ya, found, it can be found, atau habitat mereka. Itu kalian bisa temukan di paragraf pertama yang disebut dengan general classification. Kemudian paragraf kedua dan ketiga namanya apa tadi? Ya, description. Paragraf kedua memaparkan mengenai deskripsi ciri-ciri fisik dari lama, ya, seperti long neck, limbs, rounded muscles, incisors, dan sebagainya. Kemudian mengenai the height. Height itu tinggi, ya. Dari kata high, kata sifatnya high, height kata benda. Height, selain height adalah weight, ya, mengenai berat badan atau bobot. Paragraf ketiga cerita mengenai lama sebagai makhluk sosial, ya. Apa itu makhluk sosial? Makhluk yang hidup dalam kelompok. Kalau lama di sini jumlahnya sampai 20 individu, ya. Oke, sekarang coba lihat, ya, ini contoh soal dan jawabannya. Number 1, what is the purpose of writing the text above? Apa tujuan penulisan teks di atas? Ya, jawabannya adalah to describe lama in general. Mendeskripsikan lama pada umumnya. Atau bisa juga to give general information about
lama juga bisa ya. Oke, number 2, where can we find this animal? Di manakah kita bisa menemukan hewan ini? Kata find, kalian bisa cari dari tag, ya, find, found. Ini adalah bentuk pasif, ya. Find, found, berarti jawabannya adalah ini ya. Throughout North America, Europe, Australia, Argentina, Ecuador, Chile, Bolivia, and Peru. Ya. Oke, number 3. How tall is llama? Berapa tinggi lama? Ya, tall. Kalian bisa cari kata the height. Height itu tinggi. Berarti jawabannya adalah 1.7 to 1.8 meter tall. Di sini ada kata tall, berarti ini jawabannya. Okay, number 4. What are the use of llama for human? Apa fungsi lama untuk manusia? Ya, use. Fungsi atau function, kalian bisa cari kata used ya di sini. Ya, ini bentuk pasif ya. Kemarin kita udah belajar mengenai pasif. Sering dipakai ya kalimat pasif, used, digunakan sebagai ya. Ya, as source, sebagai source, sumber ya. Meat and pack animal. Oke. Nah, sekarang coba sekarang latihan ya. Please answer the following questions correctly. Ya, di sini saya punya masih tentang hewan ya. I like animal. Ya, ini mengenai burung taukan. Kalian bisa baca dengan teliti. Kemudian there are 4 questions that you must answer. Ada 4 pertanyaan yang harus kalian jawab. Kalian bisa tuliskan di buku tugas atau di kolom komentar ya. Well guys, I think that's all for today. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.